Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rohanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum ibadah dan tahfidz, serta teman-teman semuanya dan penonton setia video ini yang insya Allah masuk surga. Amin, amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memulai tausiah kali ini, bahwasanya terdapat istilah tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Alfi Umda Inayah, NIM 2240310012 dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang ikhlas dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi orang yang riya atau sombong, karena sombong merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sikap riya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, mengikhlaskan agama, ibadah, amalan, perbuatan, dan ucapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hunafa, dan tidak mengarah ke kanan dan ke kiri, tidak menuju ke titik selain mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat. Fadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, itulah siratal mustaqim. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berhenti sejenak dan kita nikmati ayat yang pertama ini. Ayat ini membuka mata kita bahwa yang Allah perintahkan kepada kita bukan sekedar ibadah, bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, bukan sekedar tasbih atau berpikir atau berdoa, bukan hanya haji atau umrah, bukan hanya berinfak dan bersedekah,
bukan hanya membantu saudara kita ketika sedang kesusahan, seperti hari ini, bukan hanya tabungan atau memberikan donasi, memberikan APD untuk pejuang medis, dan orang-orang membutuhkan APD tersebut. Bukan hanya sekedar membagikan hand sanitizer kepada orang yang gak punya, atau membagi-bagikan masker bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kita harus berinteraksi dengan manusia, bukan hanya menolong orang yang sakit atau mengantarkan mereka. Bukan hanya itu, tapi perintah Allah kita adalah lakukan itu semua dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menggerak ke titik manapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengarah ke pihak manapun. Apa maksud tidak mengarah? Artinya, hati kita tidak mengharapkan pihak manapun ketika kita melakukan hal tersebut. Hunafa, hanya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, hati kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ikhlas kepada Allah, dan hati kita tidak mengharapkan syiah, tidak mengharapkan harta dunia, tidak mengharapkan pujian, dan seterusnya. Mukhlisina lahuddin, aku dapat ikhlas kepada Allah, dan hanif, hati itu kepada Allah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dan tidak ke kanan, tidak ke kiri. Oleh karena itu, yang Allah mau muliakan seringkali dilupakan oleh kita. Berpikir perintah dari Allah hanya mengerjakan sholat subuh. Oh tidak, perintah dari Allah adalah mengerjakan sholat subuh dengan ikhlas. Banyak orang berpikir perintahnya hanya suruh sholat zuhur. Tidak, perintahnya adalah sholat zuhur dengan ikhlas. Banyak orang berpikir bahwa perintahnya hanya bantu orang kasih infak dan sedekah. Hanya mendonasi, tidak, perintahnya adalah berinfak, bersedekah, donasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berpikir, kita buat fundraising, kita buat donasi besar-besaran. Bukan hanya itu, ketika kita membuat donasi atau fundraising, kita harus ikhlas karena Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dicari, bukan ingin diakui sebagai orang baik oleh lisan. Bukan itu yang Allah perintahkan. Tidak cukup perintah Allah illa liya'budun Allah mukhlisina lahuddin. Perintah Allah adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mengikhlaskan agama, mengikhlaskan perbuatan, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ucapan, mengikhlaskan perbuatan, dan benar-benar tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Udah lempeng lurus begitu seperti orang hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini perlu kita camkan bersama-sama. Ibadah yang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhlas, semata-mata karena Allah. Sebagaimana ikrar kita dalam sholat yang kita lakukan setiap kali di saat kita sholat, ketika membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya ikhlas kita di saat kita beraktivitas apapun, di saat kita melakukan apapun yang tujuannya mencari pahala, maka sungguh mau tidak mau
Semuanya harus kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara agar kita beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan semua urusan duniawi. Kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara tersebut dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah dengan ikhlas untuknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, itu berasal dari dalam diri saya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.